everyone. Hello Joshua. How are you today? Praise the Lord, we are fine. I'm fine too. Thank you. Okay, now before we start our lesson for today, let's pray. Let's pray. Our Father in heaven, thank you God for your blessing today. Now we want to learn computer subject. Please bless us, please bless our mind, and also please bless our parents. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke. Nah, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu dalam sosial media, pembelajaran secara online. Ya, kita bersyukur juga diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa belajar dan terus belajar. Nah, kali ini sebelum teacher menyampaikan materi hari ini, teacher mau bertanya, siapakah yang masih ingat pelajaran komputer minggu lalu? Ya, betul. Pelajaran minggu lalu adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, salah satu contoh teknologi informasi dan komunikasi yang sampai saat ini masih digunakan, yang sampai saat ini masih populer dan sampai saat ini masih ditingkatkan adalah komputer. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang generasi komputer. Nah, supaya kita tahu bahwa dari generasi pertama hingga generasi terakhir, komputer masih sangat penting dan masih sangat sering ditingkatkan teknologinya. Itu semua untuk memberikan informasi yang lebih akurat, cepat, dan hemat. Harapan teacher, video ini tidak di skip supaya tidak ada satu detik pun materi yang ketinggalan, karena setiap materi itu sangat penting. Oke, langsung saja kita ke materi. Bisa kita saksikan video ini bersama. Generasi komputer. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa setiap generasi tampilan komputernya berbeda, baik ukurannya, tampilan fisiknya juga berbeda ya. Nah, salah satu teknologi yang terus berkembang adalah komputer. Nah, komputer sangat bermanfaat ya dalam memberikan informasi. Ya, penemu komputer itu adalah seorang pria berkebangsaan Britania Raya. Siapa dia? Ya, Charles Babbage. Nah, beliau adalah seorang penemu komputer pertama di dunia. Nah, generasi komputer terdiri dari generasi komputer pertama, generasi komputer kedua, generasi komputer ketiga, generasi komputer keempat, dan yang terakhir generasi komputer kelima. Nah, yang kelima lah yang kita nikmati hingga saat ini. Ya, generasi pertama. Komputer generasi pertama itu menggunakan tabung hampa pada tahun 1946 hingga 1959. Bisa kita lihat ukurannya ya. Ruangannya begitu sangat luas. Komputer pertama adalah ENIAC pada generasi pertama. Ya. Nah, selain ENIAC, contoh komputer generasi pertama yaitu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama tadi ENIAC, kedua Mark II, ketiga EDSAC, keempat Mark III, kelima UNIVAC 1 dan 3, IBM 650 dan ADVAC. Nah, itu contoh komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1959 hingga 1964, sudah menggunakan transistor, tidak lagi tabung hampa ya. Nah, sudah ada kemajuan dari komputer generasi pertama. Komputer generasi ketiga yaitu menggunakan IC atau Integrated Circuit. Nah, IC ini adalah kumpulan dari beberapa transistor. Nah, komputer generasi ketiga sudah semakin lebih baik. Salah satunya daya listriknya tidak banyak. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat sudah menggunakan teknologi mikroprosesor yang dikembangkan pada tahun 1979 hingga tahun 2000-an.
Nah, salah satu contoh komputernya adalah Apple II. Ya, generasi ini sudah semakin lebih cepat, kemampuan pengamatannya sudah lebih besar. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima yang dikembangkan hingga sampai saat ini dan ke masa depan. Teknologinya adalah AI atau Artificial Intelligence. Nah, kemampuan generasi ini sudah bisa berbicara dan mendengar apa yang disampaikan manusia, bisa membuat kesimpulan. Nah, fiturnya juga semakin lebih banyak. Nah, ini adalah rangkuman materinya dari gambarnya, tahunnya, kemudian teknologinya yang digunakan, dan kita bisa lihat bersama. Oke students, demikianlah materi komputer kita hari ini tentang generasi komputer. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semakin mengembangkan pengetahuan kita di dunia komputer, khususnya tentang generasi komputer. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. See you next time and God bless you.